Sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi raja kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokroowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirim putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah putra mahkota. Ketika Rangsang, putra dari Mas Jolang, sedang berlatih, ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dan ia harus kembali ke kerajaan. Rangsang pun bertemu dengan Lembayung untuk mengucapkan selamat tinggal. Lembayung, ada yang ingin Kakanda bicarakan. Ada apa Kakanda? Kakanda harus pergi ke kerajaan. Ada apa sehingga membuat Kakanda harus kembali ke kerajaan? Ayahanda telah meninggal dan Kakanda itu sebagai raja selanjutnya. Baiklah, jika itu menjadi kebaikan dan keputusan para Kakanda. Sesampainya Rangsang di kerajaan, ia pun langsung menemui ibunya. Dan dengan nasihat yang diberikan oleh ibunya, ia diangkat menjadi Raja Mataram selanjutnya. Anakku, Iya Bu. ingatlah kepemimpinan yang baik harus diimbangi dengan kasih sayang rakyat. Iya Bu. Ibu mau kamu jadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Iya Bu. Rangsang akan mengikuti nasihat Ibu dan menjadi raja yang mencintai rakyat. Setelah Rangsang diangkat menjadi raja, ia pun mendapatkan kabar bahwa utusan VOC ingin menemuinya dan menawarkan kerjasama. Jadi apa tujuan kalian kemari? Kedatangan kami kemari ingin mengajak Kerajaan Mataram untuk bekerjasama dan meminta perizinan perdagangan di wilayah Baginda. Saya bisa mengabulkan itu, tetapi saya tahu kalian tidak hanya menginginkan itu saja. Baginda memang hebat. Kami juga ingin wilayah yang kami gunakan untuk berdagang berada di wilayah kendali kami sepenuhnya. Tentu kami akan membayar lebih untuk itu. Kalian pikir saya bodoh? Saya tahu sifat busuk dari bangsa Eropa seperti kalian. Jangan sampai kalian mengira saya akan dengan mudah kalian bodohi dengan alasan sampah macam itu. Tapi Baginda, Pergi kalian sebelum kepala kalian terpisah dari badan kalian. Matur nuwun Baginda. Ada apa Temenggung? VOC bukan hanya sekedar perusahaan dagang biasa. Bukankah lebih baiknya kita bekerja sama dengan mereka? Temenggung, mereka itu bangsa yang licik. Tidak ada yang namanya kerjasama, yang ada namanya perbudakan dan penjajahan. Hari ini kita akan melakukan rapat dan persiapkan semua pasukan.
pengkhianat Mataram. Kau sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Mataram tidak bisa dibandingkan dengan VOC. Mereka sangat kuat. Dan perang bukanlah satu-satunya jalan yang benar. Tetapi dengan perang kita bisa melawan perbudakan yang dibuat oleh bangsa Netherlands sampah itu dan membuktikan bahwa kita bukanlah bangsa yang lemah. Kesombonganmu itu akan mendapatkan karma di lain hari. Eksekusi dia! Setelah dieksekusinya Tumenggung Endranata sebagai pengkhianat, Rangsang atau Sultan Agung langsung melancarkan serangan ke Batavia. Akan tetapi, pertempuran itu memakan banyak korban, dan Lembayung yang ikut ke dalam pertempuran itu datang menghampiri dan menemui Sultan Agung yang sedang bersama istrinya atau Ratu Kulon. Perjuangan kita sia-sia. Banyak rakyat dan prajurit Mataram yang gugur. Bahkan prajurit tangguh seperti Tumenggung Mandorrejo pun gugur. Lalu, apakah aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku? Seharusnya ada cara lain selain berperang, Baginda. Dengan cara apa, ha? Bekerja sama dengan mereka, menjadi budak para tuca-tuca itu, seperti yang diinginkan oleh pengkhianat itu. Aku tidak peduli apa yang akan ditulis tentang diriku. Tapi satu hal yang perlu diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dengan ilmu raga sukmanya, Sultan Agung menemui pemimpin VOC saat itu yang sedang sekarat. Siapa kamu? Mungkin Tuan pikir bisa membantai bangsa kami dengan janji-janji manis, membuat kami terlihat lemah dan bodoh. Ini rupanya wajah raja yang berani menentang saya. Orang yang dari bangsamu itu, Tuan, mereka lemah dan pengecut. Mereka takut menghadapi kesulitan. Mungkin ada dari kami yang seperti itu, tapi banyak dari kami yang masih memikirkan harga diri. Hahaha, harga diri. Tuan boleh juga yakin dengan diri Tuan, tapi ingat bangsa Tuan sampai kapanpun tidak akan pernah lepas dari orang-orang seperti kami. Hahaha. Setelah mendengar kabar dari Lembayung dan bertemu dengan pemimpin VOC, Sultan Agung tetap menganggap pertempuran itu sebagai kemenangan Mataram. Meskipun telah mengorbankan banyak nyawa, tetapi menurut Sultan Agung, pertempuran itu ditujukan untuk beratus-ratus tahun ke depan. Dan pemikiran Sultan Agung terbukti pada tahun 1945 bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan.